Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kalian semua orang yang licik, benar-benar orang jahat. Memilih seorang pemuda seperti dia. Rong Nianbing menjawab dengan santai. Seseorang hanya dapat meningkat dan menjadi lebih baik jika dia dapat mengatasi kesulitan hidup. Ketika aku memberitahu dia tentang keinginanku agar dia naik ke puncak alam dewa ini, aku memiliki arti di setiap kata yang aku ucapkan. Juga, aku merasa bahwa kemampuanku lebih cocok untuknya. Apakah kamu tidak setuju denganku? Ya, kamu selalu benar. Sekarang pergi dan siapkan makan siang. Aku sudah lapar. Ya, guruku tersayang. Keemasan itu masih emas. Ketika Huo Yuhao bangun, dia menyadari bahwa dia masih berkultivasi dengan Tang Wutong. Mereka masih menggunakan kekuatan jiwa mereka dan meningkatkan kekuatan Haodong mereka. Meski mereka menikmati cinta bersama satu sama lain, kekuatan Haodong mereka tampaknya telah meningkat dalam cairan yang mengalir dengan cepat. Spiral emas telah berkembang 2 kali lipat ukuran aslinya. Meskipun spiral itu tidak mampu mengkompres kekuatan jiwa sebanyak inti jiwa, mereka mampu mengandung lebih banyak kekuatan jiwa daripada media biasa. Ini memungkinkan kekuatan jiwa mereka untuk terus berkembang dan meningkat ketika mereka bercampur dan bergabung satu sama lain. Apakah semua itu mimpi? Mungkinkah itu semacam halusinasi? Setelah Huo Yuhao bangun, dia mulai berpikir kembali ke pengalaman keluar tubuh yang dia miliki sebelumnya. Pemuda dengan rambut emas itu, surga itu, pavilion itu, dewa emosi, dan kursi ilahi. Apakah hal-hal itu nyata atau hanya halusinasi dan imajinasiku? Jika itu semua nyata, ini akan menjadi gila. Dewa binatang Ditian pasti berpikir bahwa dia akan bisa menyegelku dengan skala terbaliknya. Tetapi dia tidak tahu, itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi ketika dewa yang nyata memutuskan untuk campur tangan dan mengambil tindakan. Saat ia merenungkan apa yang telah terjadi, Huo Yuhao fokus pada kekuatan jiwa dan merasakan perubahan di dalamnya. Segera ia menyadari, sangat mengejutkan bahwa peningkatan kekuatan dan penyatuan kekuatan Haodong setiap kali dia dan Tang Wutong mengedarkan bukan merupakan hasil dari perubahan dalam metode kultivasi mereka. Pusaran kekuatan yang memungkinkan kekuatan jiwa mereka menjadi lebih kental adalah hasil dari perubahan yang melekat dalam kekuatan jiwanya. Huo Yuhao menemukan lapisan berkilau misterius di atas kekuatan jiwa dalam teknik surga misteriusnya. Lapisan berkilau itu terasa sangat mistis, seolah-olah itu adalah campuran putih dan hitam yang bergabung dengan kekuatan jiwanya. Seiring kultivasinya meningkat, kekuatan jiwa Huo Yuhao telah berubah menjadi warna emas yang samar. Ini adalah hasil dari peningkatan kemampuannya yang berkelanjutan. Sementara kekuatan jiwanya tetap keemasan, sekarang ada eksterior seperti membran tambahan. Di luar kekuatan jiwanya, membran cahaya ini terbentuk dari warna hitam dan putih. Dengan membran tambahan ini, Huo Yuhao tiba-tiba menemukan lompatan dalam kualitas kekuatan jiwanya itu menjadi jauh lebih halus dan sepertinya berdenyut. Ritme di mana kekuatan jiwanya berdenyut tampaknya terkait langsung dengan gerakan atau aktivitas jiwanya, seolah-olah energi, spiritual, dan kekuatan jiwanya telah menyatu bersama. Ketika dia melirik Tang Wutong, Huo Yuhao menyadari bahwa kekuatan jiwa yang telah digabungkan Tang Wutong ke dalam kekuatan Haodong juga telah berubah. Kekuatan jiwanya yang aslinya berwarna emas sekarang memiliki semburat warna ungu tambahan di bagian luarnya. Huo Yuhao mengenali warna ungu ini saat itu ketika ia pertama kali mencoba dan gagal untuk mengintegrasikan dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa Tang Wutong persis seperti ini. Dia masih bisa mengingat keagungan yang dipancarkannya dengan sangat jelas. Sebelumnya, ketika mereka mencoba untuk memadukan jiwa bela diri mereka di atas danau dewa laut, Tang Wutong tampaknya telah memanggil sesuatu dari run trisula emas di dahinya. Sekarang jelas bahwa hal aneh yang dia panggil balik mungkin adalah selaput ungu ini. Dan karena Huo Yuhao telah memperoleh membran cahaya hitam dan putih dan Tang Wutong telah mendapatkan kembali membran ungunya, kedua kekuatan jiwa mereka memiliki transformasi mendasar. Namun perpaduan jiwa bela diri mereka masih mulus
kekuatan Hodong mereka juga mengalami transformasi mendasar yang serupa. Jadi, apa yang aku alami itu nyata? Huo Yuhao masih tidak percaya, tapi dia tahu itu adalah satu-satunya jawaban yang mungkin. Jika itu yang terjadi, membran tambahan pada kekuatan jiwanya dapat dijelaskan. Dia juga akan tahu apa yang telah ditambahkan ke kekuatan jiwanya. Selaput hitam dan putih pastilah indera ilahi yang dimaksudkan oleh dewa emosi, Rong Nianbing. Jika jiwa bela diriku masih bisa bergabung dengan jiwa bela diri Tang Wutong dalam keadaan seperti ini, apakah itu berarti bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong juga memiliki indera ilahi? Kekuatan jiwanya juga memiliki membran. Itu akan menjelaskan mengapa aku tidak dapat bergabung dengan jiwanya. Itu karena dia memiliki akal ilahi dan kekuatan jiwanya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada milikku. Setelah memikirkannya, pikiran Huo Yuhao menjadi jernih. Meskipun dia tidak tahu di mana dan bagaimana Tang Wutong mendapatkan indera ilahi, dia tahu itu pasti bukan hal yang buruk. Dengan landasan indera ilahi masing-masing, kekuatan Hodong mereka memperoleh 50 lagi dari kekuatan jiwa mereka yang kental. Ini berarti bahwa ketika mereka melakukan penggabungan jiwa bela diri, kekuatan jiwa mereka sendiri akan memungkinkan untuk menjadi setara dengan peringkat 92 Feng Hao Doulo. Tentu saja kemampuan regenerasi kekuatan jiwa mereka masih akan sebanding dengan Feng Hao Doulo. Dewa emosi, kursi ilahi, apakah aku benar-benar dipilih oleh dewa? Kembalinya orang yang dicintainya dan pemberian kursi ilahi atau kursi dewa sepertinya telah mengubah hidupnya. Semuanya mulai tampak indah, seolah-olah dia akhirnya mencapai cahaya di ujung terowongan. Ini membuat cinta di hati Huo Yuhao semakin kuat karena sirkulasi Hodong mereka menjadi lebih halus dan lebih sempurna. Saat Huo Yuhao memantapkan pikiran di benaknya dan mulai fokus pada sirkulasi, ia terus berkultivasi dengan Tang Wutong. Run Trisula emas di dahi Tang Wutong bersinar lembut ketika cahaya ungu beredar di sekitarnya dan memasuki tubuhnya. Dibandingkan dengan Huo Yuhao, dia sudah mengosongkan pikirannya dan sepenuhnya fokus pada kultivasi. Berjemur dalam cinta Huo Yuhao, dia berada dalam kebahagiaan dan kenyamanan yang tak terbantahkan. Dia juga mengalami transformasi misterius. Sebagian besar transformasi adalah penggabungan ingatannya tentang masa lalu. Kenangan itu menyatu dengan pikirannya di bawah pengaruh cinta Huo Yuhao. Dia mendapatkan kembali segalanya dari ingatannya sehingga dia mendapatkan kembali segalanya dari ingatannya hingga emosinya. Apa? Mereka masih belum keluar? Su Shenxi berseru dengan ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap Bebe. Sudah beberapa hari, bahkan pengantin baru tidak akan memaksakan diri mereka sendiri sejauh ini, bukan? Sudah 7 hari sejak mereka bertarung dengan Dekanian dan kembali ke Pavilion Dewa Laut. Aku harus mengatakan mereka benar-benar kuat. Bebe mengerutkan kening dan menjawab, sudah cukup. Tidak bisakah kau menyimpan pikiran kotormu untuk mengukur tindakan dan pikiran adik lelaki kita yang masih kecil? Mereka tidak melakukan salah satu dari pengerahan tenaga berlebih yang kau miliki dalam pikiran kotormu. Aku mendengar dari Penatua Suan bahwa keduanya sibuk berkultivasi dan tampaknya keduanya telah membuat kemajuan yang signifikan. Mereka telah memasuki keadaan meditasi yang mendalam dan bahkan mungkin dalam keadaan kesadaran meditasi mendalam. Lagi pula, jika kita membandingkan bakat kita, Tang Wutong dan adik laki-laki junior mungkin memiliki yang terbaik dari kita bertujuh. Su Shenxi tersenyum canggung dan menjawab, sejujurnya, aku harus mengatakan aku tidak terlalu menerima kenyataan bahwa dia lebih berbakat daripada kita di masa lalu. Namun, aku harus mengatakan aku tidak bisa tidak setuju dengan apa yang baru saja kamu katakan. Tidak ada gunanya membandingkan satu sama lain. Kita benar-benar perlu bekerja lebih keras. Tunggu, bukankah adik laki-laki junior membantu kita membuat ramuan? Aku ingin tahu seberapa besar itu akan membantu kita meningkatkan kemampuan kali ini. Bebe mendesis, bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal seperti itu? Pertumbuhan dan peningkatan yang dibawa oleh produk luar tidak akan pernah benar-benar menjadi milik tubuh kita. Tidak ada yang mengalahkan peningkatan yang diperoleh dari pelatihan kita sendiri. Su Shenxi terkikik. Oh, ayolah, aku yakin kamu memiliki pemikiran yang sama denganku. Kita sangat berbeda dari instruktur jiwa yang biasa karena kita telah berlatih keras sejak muda.
Fondasi kita sangat kokoh dan terjamin. Selain itu, adik junior menggunakan ramuan langka yang berharga. Itu hampir tidak memiliki efek samping atau kekurangan. Oh benar juga, bagaimana kabar Shoya? Selama beberapa hari ini, setelah mendengar Susansi menyebut Shoya, mata Bebe tampak melembut. Dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang, meskipun tubuhnya masih agak lemah tampaknya. Dia sudah mulai mendapatkan kembali ingatannya. Dia sangat beruntung memiliki belati penjaga kehidupan milik adik junior. Meskipun energi hidupnya telah bocor, dia seharusnya baik-baik saja untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Susansi mengangguk dan berkata, aku telah mengawasi lelang yang berbeda. Kita sudah mengirim perintah dan kita sudah mulai melihat orang-orang kembali dengan obat-obatan yang berbeda. Meskipun kita belum melihat Kaisar Biru Perak yang sebenarnya, banyak hal sudah mulai terlihat sangat positif ketika orang-orang yang lebih kuat bergabung dengan kita dalam tugas ini. Aku percaya bahwa dengan tenaga tambahan kita akan dapat menemukan Kaisar Biru Perak dalam waktu singkat. Bebe mengangguk dengan lembut dan berkata, aku sangat berharap begitu. Kita sudah menyusahkan begitu banyak orang untuk membantu Shoya. Susansi memutar matanya dan berkata, oh ayolah, kita adalah keluarga. Shoya adalah pemimpin sekte dari sekte Tang dan juga ipar perempuanku. Bagaimana mungkin kita tidak membantunya? Bebe tersenyum. Baiklah, kamu harus berlari dan melatih anak-anak muda itu sekarang. Ketika kekuatan tempur Legio Insinyur Jiwa telah didirikan, kamu harus pergi dan membantu mereka. Adik junior benar, cara yang tepat untuk pergi ke masa depan adalah dengan menggabungkan kekuatan para mas roh dan alat-alat jiwa. Kita mungkin telah mengabaikan alat-alat jiwa selama ini, tetapi Kekaisar Ryu terlalu bergantung pada mereka. Pasukan mereka mungkin berkinerja baik dalam kelompok, tetapi ketika datang ke kekuatan unit individu, Insinyur Jiwa kita yang baru dilatih pasti akan lebih kuat dari mereka. Susansi mengangguk dan menjawab, aku benar-benar berharap kita dapat menebus kesenjangan antara alat jiwa Kekaisar Ryu dan kita. Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini. Aku akan pergi. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Susansi berbalik dan pergi. Sementara Bebe mulai menyelesaikan beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan. Di istana Kekaisar Ryu, sosok mengenakan gaun putih yang panjang dan elegan. Jushi di halaman dengan tenang saat dia berjemur di bawah sinar matahari yang hangat. Dia dengan lembut mengelus perutnya dengan tangan kanannya saat matanya memancarkan kehangatan dan kasih sayang. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dari waktu ke waktu seolah-olah dia telah mengingat semuanya. Di sisi Akademi Shrek, suara raungan rendah naga bergema di langit. Riak padat kekuatan jiwa menyatu dengan energi spiritualnya yang kuat dan beriak keluar perlahan. Pohon emas raksasa bersinar seolah-olah menyerap energi yang sangat besar ini, yang menghilang di udara. Sepertinya juga sedang berusaha mencegah kebocoran dari gelombang energi yang berharga ini. Raungan naga itu tidak diciptakan oleh manusia maupun naga. Itu berasal dari pusaran emas, dan pusaran emas itu adalah tepatnya antara Huo Yuhao dan Tang Wutong. Telapak tangan mereka terangkat satu sama lain dan pusaran emas beredar dan berputar sempurna di antara mereka. Warna emasnya cemerlang dan menusuk mata itu, berkilauan seolah-olah ada percikan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ya, itu adalah Hodong Power baru mereka yang sangat berbeda dari yang lama. Kekuatan Hodong ini murni dan tidak mencakup indera ilahi individu mereka. Itu adalah perpaduan sempurna. Huo Yuhao dan Tang Wutong membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Jika seseorang memperhatikan mata Huo Yuhao, orang akan melihat sedikit warna ungu di kedalaman matanya. Di tengah pupilnya, 2 kilasan hitam dan putih berubah menjadi busur dan mundur ke kedalaman pupilnya. Sinar ungu melintas sebelum mundur ke mata Tang Wutong. Matanya tampak sangat jernih seolah-olah orang bisa melihat ke kedalaman jiwanya yang indah. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pusaran emas di depan mereka berubah menjadi 4 arus yang mengikuti telapak tangan mereka dan kembali ke tubuh mereka. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dengan kebahagiaan dan cinta yang meluap dari matanya. Meskipun dia memerah, Tang Wutong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Huo Yuhao. Huo Yuhao membuka lengannya dan membawanya ke pelukannya. Saat dia memeluk tubuh lembut dan hangatnya yang erat, dia bisa merasakan kekuatan Hodong yang masih berenyut melalui tubuh mereka. Dia dengan lembut berkata, Wutong, aku sekarang yakin dong erku.
telah kembali. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.